Penuntun Sateduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 5 Februari 2021. Tema renungan, Hati Nurani. Terambil dari Nats, Yohanes pasal 18 ayat 39. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Pernahkah kita diperhadapkan oleh suatu kondisi untuk menyatakan kebenaran, namun yang berbuat tidak benar adalah orang yang dekat dengan kita? Dan ketika kita menyatakan kebenaran, maka orang yang dekat dengan kita akan mendapatkan hukuman dari perbuatannya. Terkadang tanpa kita sadar, karena kita kenal dan dekat dengan orang yang bersalah, maka kita cenderung menutupi kesalahannya. Dan apa yang terjadi? Dalam hati nurani kita tidak bisa berbohong. Di depan orang kita bisa menutupi dan berbohong, tapi di dalam hati nurani kita akan merasa gelisah, bingung, bahkan mencari segala cara untuk mendapatkan win-win solution. Kondisi seperti ini juga pernah dialami oleh Pilatus dalam pengadilan. Kita bisa melihat berkali-kali Pilatus bimbang untuk memberikan keputusan. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 10 sampai ayat 12 dan dalam Yohanes pasal 18 ayat ke-39 menunjukkan Pilatus begitu gentar dengan Yesus. Dia berusaha membebaskan Yesus bukan hanya karena dia tahu Yesus tidak bersalah, tetapi juga karena dia takut terhadap klaim Yesus bahwa dia bukan berasal dari dunia ini dan bahwa dia adalah anak Allah. Di sisi lain juga ada desakan yang kuat dari orang banyak yang sangat mengancam kedudukannya. Karena takut dan tahu Yesus tidak bersalah, maka Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Pilatus berusaha mencari solusi yang memberikan keuntungan pada dirinya, dan ia mau agar orang banyak pun senang dan mau menerima. Maka Pilatus menawarkan untuk membebaskan Yesus di depan orang banyak sebagai suatu pemberian kepada Israel. Pemerintah Romawi memberikan perlakuan istimewa kepada Israel, yaitu menjelang perayaan agama Yahudi, ia akan membebaskan satu orang Yahudi yang menjadi tahanan Romawi. Maka dari itu Pilatus bertanya kepada rakyat untuk memilih Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Tetapi jawaban yang mengejutkan adalah orang banyak memilih membebaskan Yesus Barabas. Seorang pembunuh yang memiliki nama yang sama dengan Kristus. Barabas artinya anak dari sang bapa. Dia adalah seorang pemberontak dan penjahat keji. Rakyat lebih memilih pembunuh keji daripada Yesus Kristus, sang penyembuh. Pembunuh lebih mereka sukai daripada pemberi hidup. Maka dari itu, akankah kita seperti Pilatus yang memadamkan suara hati nurani untuk sebuah ketidakbenaran, kompromi terhadap ketidakbenaran hanya karena takut kehilangan respek dari orang banyak, takut kehilangan kedudukan dan jabatan? Ingatlah bahwa Roh Kudus juga dapat memberikan tanda peringatan melalui hati kita. Akankah kita sadar dan taat pada peringatan tersebut? Kompromi terhadap ketidakbenaran tidak akan membuat hidup kita lebih baik, tetapi mengikuti suara hati yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat hidup kita yang tidak benar menjadi benar. Tuhan Yesus memberkati.